Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, waalaikumsalam. Oke, baik. Ibu, perkenalkan saya Sylvia. Saya dari mahasiswa Universitas Valetehan. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada Ibu mengenai keluarga Ibu. Saya akan bertanya-tanya tentang seputar keluarga Ibu ya, Bu ya. Nah, apakah Ibu bersedia, Bu? Bersedia? Baik. Sebelumnya saya ingin memperjelas terlebih dahulu, benar ini dengan Ibu Laila? Iya, benar. Oke, boleh Ibu sebutkan nama lengkap Ibu, Bu? Nama saya Siti Latul Barokah, biasanya dipanggil Ibu Laila. Oke, berarti benar ya Bu ya, saya berbicara dengan Ibu Laila. Oke, yang pertama saya ingin bertanya-tanya nih Bu. Kita mulai saja ya Bu ya, Ibu sudah siap kan? Iya. Oke, baik, kalau sudah siap saya ingin tanya nama kepala keluarga di keluarga Ibu itu siapa Bu? Namanya Ajat Sudrajat. Bapak Ajat Sudrajat Iya. ya, oke. Untuk alamat lengkapnya di sini di mana Bu alamat lengkapnya? Saya sambil catat ya Bu ya. Oke, alamat lengkapnya. Alamat lengkapnya Kampung Palawicu, Desa Citerahat, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, RT 5 RW 2. Oke, baik. Untuk pekerjaan Bapak? Kerjaan buruh pedagang. Buruh pedagang ya Bu ya. Oke. Nah, agama di itu di suku keluarga Ibu tuh apa? Agamanya sih semuanya Islam, sukunya Sunda. Oke. Jadi di keluarga itu alhamdulillah semuanya Islam ya Bu ya, dan sukunya itu Sunda ya. Oke, baik. Nah, untuk bahasa sehari-harinya itu menggunakan bahasa apa Bu kalau di keluarga Ibu? Bahasa Sunda, karena kan sukunya dari Sunda. Oke, jadi kalau di rumah pakai bahasa Sunda ya Bu ya. Nah, dari rumah Ibu nih ya Bu ya, ke pelayanan kesehatan kayak misalkan ke klinik ataupun ke puskesmas, itu tuh jaraknya berapa sih Bu? Jauhnya gitu tuh, berapa kilometer atau Jaraknya ke puskesmas itu di kecamatan itu sekitar 2 km. 2 kilometer ya. Oke. Kalau di sekitar sini sekitar desa Ibu nih ya Bu ya, ada kayak klinik itu nggak Bu? Di desa klinik kayaknya nggak ada deh, harus Nggak ada. kayak ke Jadi kalau kecamatan. oke, berarti kalau sakit harus ke puskesmas ya Bu ya. Oke, selanjutnya alat transportasi yang biasa keluarga Ibu gunakan itu apa Bu? Biasanya sih kendaraan pribadi pakai motor. Oke, Kalau enggak, kalau itu pakai angkutan umum juga sering. Oke. Nah, tadi kan Bapak pekerjaannya sebagai buruh ya, Bu ya. Ibu tahu nggak sih Bu pendapatan per bulan dari Bapak tuh berapa? Nggak nentu sih, soalnya kan pedagang ya, jadi penghasilannya kan tiap bulan pasti beda-beda gitu kan. Kayak mungkin sekitar 3 juta lah. Oke, rata-rata ya itu sebulan. Itu udah gaji, maksudnya udah pendapatan bersih? Enggak, belum. Kayak itu di perkiraannya aja gitu. Oke. Kalau misalkan Ibu punya simpanan kayak barang berharga itu punya? Kayak Alhamdulillah, tabungan gitu? alhamdulillah sih punya ya. Soalnya kalau ada uang lebih gitu, saya suka membeli emas gitu. Oke ya. Kalau pengeluaran per bulannya itu Bu kira-kira berapa gitu, kayak untuk kebutuhan pokok, makan, dan jajan anak atau dan lain-lain gitu? Pengeluarannya per hari sih 100 ya. Enggak sampai 100 sih, 80.000 lah gitu. Oke. 70-80 sehari itu. Coba dikali sebulan berapa itu? Berarti sehari 70-80 ribu ya Bu ya. Oke. Nah, di keluarga Ibu nih ada berapa jumlah anggota keluarganya? Dua saja sih. Satu anak saya cewek udah gede 21 tahun, satu lagi cowok umur 10 tahun. Oke, berarti kalau di total ada 4 ya Bu ya. Anak Ibu ada 2, cewek dan cowok, dan ada Ibu sama Bapak, berarti 4 ya Bu ya jumlah anggota keluarganya. Baik. Bu, sebenarnya kan tadi jumlah anggota keluarga Ibu ada 4 nih. Nah, di keempat anggota keluarga Ibu nih, di salah satunya ada yang menggunakan alat bantu kesehatan Bu, kayak tongkat atau apa gitu? Enggak sih, alhamdulillah semua anggota keluarganya sehat sih. Alhamdulillah ya Bu ya. Nggak ada. Oke, baik. Ada keluhan kesehatan nggak Bu yang dirasain sama anak-anak Ibu atau sama Bapak atau sama Ibunya sendiri? Paling kalau dari anak-anak sih gejalanya gejala biasa ya, paling demam gitu kan. Kalau dari suami sih ada darah tinggi suami saya. Oke, suami Ibu darah tinggi, kalau anak-anak tuh paling demam gitu ya Bu ya.
Oke, nah tadi kan ibu menyebutkan ibu punya satu anak cewek itu usianya udah 21 tahun ya bu ya. Nah dia udah menikah belum Bu? Belum, masih Belum. mahasiswa. Oke baik, berarti belum ada anak ibu yang menikah ya bu ya. Iya. Oke, nah bu, nih misalkan ibu nih ya, ada nggak sih bu waktu bersama anak-anak ibu atau bersama suami ibu itu misalnya kumpul gitu ya bu ya, kumpul untuk saling bercerita, untuk saling menyampaikan pendapat, itu ada nggak bu? Iya, pasti ada ya, sering gitu. Kayak kita buat keharmonisan keluarga lah, Iya benar. sering mengobrol Mm-mm. gitu di ruang tamu gitu kan. Kayak cerita apakah ada masalah atau enggak, gitu kan ke anak pertama kuliahnya, Mm-mm. ke yang kecil juga sering. Oke, jadi cara menyampaikan pendapat antar keluarga itu dengan mengobrol ya bu ya. Hmm. Oke bagus itu bu. Bu, anggota keluarga ibu tuh menjalankan perannya dengan baik nggak bu? Kayak misalkan bapak kerja gitu ya, ibu mengurus rumah, mengurus anak, terus kakak tuh yang pertama ya, yang cewek anak ibu kayak membantu ibu, terus yang adiknya juga kayak membantu ibu atau gimana gitu. Iya, alhamdulillah sih semua anggota keluarga menjalankan peran masing-masing ya. Suami mencari nafkah, terus Hmm. suami juga menjadi kepala keluarga gitu, Hmm. menjadi penuntun gitu kan. Terus saya juga mendidik anak-anak saya sebagai ibu rumah tangga kan, terus mengurus sehari-hari lah kegiatan gitu kan. Terus anak-anak saya juga mulai dari kakaknya, adiknya juga perannya udah sesuai sih, kakaknya selalu membimbing adiknya gitu. Oke, alhamdulillah baik ya Bu ya, semuanya perannya sudah dijalankan dengan baik ya Bu ya. Nah Bu, kalau di keluarga Ibu nih, penilaian mengenai nilai-nilai kebudayaannya yang berkaitan dengan kesehatan tuh gimana sih Bu? Contohnya Kayak tuh misalkan coba. sakit nih Bu ya, sakit, padahal sakitnya tuh karena demam, tapi contohnya Bu, contohnya, tapi Ibu percayanya karena yang lain gitu, karena kepercayaan yang lain gitu. Enggak sih, soalnya anak saya itu yang pertama itu kuliahnya di kesehatan, Oh jadi iya. tahu kan, jadi kayak apa tuh kayak kebudayaan-kebudayaan yang dahulu tuh enggak gitu tuh, kurang gitu, Oke. jadi lebih ke modern lah sekarang Oke, mah jadi gitu, udah ada sosial media juga. alhamdulillah ya Bu ya. Berarti udah nggak kayak yang terlalu oh kalau sakit ini berarti karena ini gitu ya Bu ya. Enggak ya Bu ya, sekarang alhamdulillah udah modern ya Bu ya, karena ya kesehatan ya Bu ya. Oke. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya nih Bu, setiap anggota keluarga Ibu tuh gimana sih Bu caranya untuk menyampaikan perhatian gitu Bu? Biasanya sih untuk menjaga perhatian ya saling peduli ya, Saling peduli. saling mengingatkan kalau Mm-mm. ada hal yang nggak baik diingatkan gitu Mm-mm. kan. Jadi itu salah satu bentuk perhatian juga kan ya. Iya benar Mbak. Nah kalau untuk menanamkan sikap disiplin gitu antar anggota keluarga ibu kayak buat adik, buat kakak gitu. Gimana caranya ibu sebagai Eh, ibu? Disiplin sih sayanya juga dari sayanya selalu kayak ngasih nasihat ke mereka Hmm. gitu tuh. Jangan kayak gini, jangan kayak gitu. Terus kalau misalkan mereka em, berbuat kesalahan itu kan saya menegurnya gitu kan. Sehingga mereka juga kayak ada rasa saya nggak akan ngelakuin kesalahan ini lagi nih gitu kan, takut mama saya marah gitu. Hmm. Jadi mereka menuruti nasihat saya Hmm. gitu. Hmm. Nah tadi juga termasuk disiplin ya biar Hmm. kalau misalkan saya ingin tanya disiplin waktu gitu Bu. Anak-anak Hmm. gimana cara ibu nih untuk menanamkan ke anak-anak ibu untuk disiplin waktu itu kayak bangun harus jam segini gitu, Hmm. harus sholat gitu. Iya sih, itu diajarkan dari kecil ya, Hmm. diajarkan dari kecil karena itu tuh kewajiban ya. Kalau kita mengingatkan suatu lima waktu gitu kan, harus bangun jam segini nih, harus kayak produktif gitu Hmm. kan. Jadi anak-anak saya juga udah terbiasa dari kecil sih. Oke. Nah Bu, tadi kan pendapatan Bapak itu Ibu mengira-ngiranya 3 juta ya Bu ya per bulan. Nah dari 3 juta itu perkiraan 3 juta itu mencukupi semua kebutuhan Ibu dan anak-anak Ibu nggak sih Bu? Alhamdulillah sih mencukupi ya. Punya kan Alhamdulillah. anaknya cuma dua, terus yang saya katakan tadi paling sehari tuh 70 sampai 80 sih, Hmm. masih ada sisanya untuk saya menabung gitu. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Nah, Ibu kan punya anak udah nih Bu ya.
Ibu melakukan program KB nggak sih Bu untuk membatasi jumlah anak? Iya, sekarang saya Oke. kan anak saya sudah cewek cowok ya, Hmm, sudah pas gitu. Jadi saya sekarang udah nggak pengen punya anak lagi gitu. oke. Jadi saya melakukan KB untuk saat Oke. ini. Baik itu Bu ya, itu sebuah langkah yang baik karena itu juga eh, Ibu udah melakukan apa ya, dari negara gitu kan ya, tugas dari negara kayak yang ke negara kan Program sekarang iya pemerintah ya. program pemerintah yang cukup 2 anak saja gitu kan Bu ya. Oke, selanjutnya tuh Bu, bagaimana cara anggota keluarga Ibu ini untuk mengatasi masalah yang ada di keluarga Ibu? Mengatasi masalah sih biasanya dengan cara musyawarah ya. Musyawarah. Heeh. Kita kayak kalau ada masalah selalu memusyawarahkannya gitu. Jadi nggak kayak saling menuduh atau saling tiba-tiba marah gitu. Kita sih musyawarah dulu. Oke. Yang terakhir ya Bu ya, yang terakhir nih. Eh, Bagaimana cara keluarga Ibu atau anggota keluarga Ibu itu untuk memelihara kesehatan Bu? Mengenai kesehatan ya, selain diingatkan oleh anak saya yang Mhm. tadi yang pertama, Mhm. kita juga menerapkan PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Iya. Terus saya juga selalu memberi makan makanan 4 sehat 5 sempurna kan Oke. ke anak-anak saya. Jadi alhamdulillah kesehatannya sih terjaga gitu dengan Oke. cara tersebut. Lingkungannya juga saya bersihin rumah gitu kan. Jadi Alhamdulillah ya Bu ya. bersih gitu. Oke. Nah, Ibu tadi yang sudah saya sampaikan, kalau itu pertanyaan terakhir. Dan terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu Ibu untuk berbincang-bincang dengan saya. Kurang lebih tadi 10 menit ya Bu ya. Sudah sesuai dengan kontrak waktu yang kita lakukan di awal 10 menit dan alhamdulillah sudah tercapai. Dan semua dari pertanyaan-pertanyaan saya itu alhamdulillah jawabannya semua baik ya Bu ya, bagus. Keluarga Ibu harmonis, Ibu bisa menjaga kesehatan dalam keluarga Ibu tercukupi dengan pendapatan Bapak kan Bu ya. Oke, sebelumnya ada yang ingin Ibu tanyakan terlebih dahulu nggak Bu kayak? Ada. Oke, Ibu ada yang ingin tanya apapun gitu, nggak apa-apa Bu? Ada? Cukup sih. Cukup. Oke, kalau sudah cukup, karena sudah cukup ya Bu ya, sudah siang juga takutnya Ibu mau masak ya Bu ya. Kalau tidak ada yang ingin Ibu tanyakan kan? Oke, kalau tidak ada ya sudah kita cukupkan sampai saat ini ya Bu ya. Nanti mungkin lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi. Boleh kan Bu ya kalau saya mau mampir ke rumah Ibu Iya. mau ngobrol-ngobrol dengan Ibu, boleh kan Bu? Boleh. Oke. Silakan. Baik banget Ibunya. Sekian dari saya. Mohon maaf ya Bu ya kalau saya ada salah kata. Saya pamit undur diri ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam.